Seorang pensiunan polisi yang hidup sederhana tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saat penyelidikan dimulai, satu persatu rahasia masa lalu mulai terungkap. Namun, yang paling mengejutkan, orang yang seharusnya sudah meninggal 5 tahun lalu, ternyata masih hidup. Siapa dia? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi? Temukan jawabannya dalam kisah penuh misteri ini. Inilah kisah selengkapnya. Selamat menyaksikan. Panas menyengat siang itu. Sebuah motor tua melaju perlahan di jalanan kota. Pengendaranya, seorang kakek berusia sekitar 70 tahun, mengenakan jaket lusuh dan peci hitam yang sudah pudar warnanya. Wajahnya dipenuhi keriput kehidupan, tapi senyumnya tetap hangat. Namanya Pak Sarman. Sehari-hari, ia mengendarai motor tuanya ke pasar untuk mengantarkan barang dagangan. Motor itu bukan sembarang motor. Sudah lebih dari 30 tahun menemaninya. Di sudut jalan, seorang polisi muda bernama Aibda Arman sedang berdiri dengan sikap angkuh. Sejak dulu, ia terkenal tegas tapi arogan. Ia suka menunjukkan kekuasaannya dengan menilang pengendara, seringkali tanpa alasan jelas. Mata Arman menyipit saat melihat motor tua Pak Sarman melintas. Ia melambaikan tangannya, memberhentikan kakek itu di pinggir jalan. "Selamat siang, Pak. Bisa tunjukkan surat-surat kendaraan?" Suara Arman terdengar tajam. Pak Sarman tersenyum, merogoh kantong jaketnya, lalu menyerahkan STNK yang sudah kusam. Namun, begitu melihatnya, Arman langsung mendengus. "STNK ini sudah lama mati. Pak, motor tua begini masih berani dibawa jalan." Pak Sarman terkejut. "Tapi, Pak, motor ini sudah lama saya pakai, dan saya selalu bayar pajaknya." Arman menyeringai. "Jangan banyak alasan. Saya sita motornya. Atau Bapak bayar denda 350.000? Pak Sarman kaget dan terdiam, dan tiba-tiba, tanpa menunggu jawaban, polisi muda itu langsung mengambil kunci motor Pak Sarman. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Ada yang merekam dengan ponsel. Pak Sarman hanya bisa menatap motornya yang dibawa pergi, sementara Arman tetap dengan wajah puasnya. Ia tak tahu, motor itu memiliki sebuah rahasia besar yang akan mengubah hidupnya. Setelah kejadian itu, Pak Sarman terpaksa berjalan kaki ke kantor polisi untuk meminta kembali motornya. Namun, sesampainya di sana, ia justru diabaikan dan dipermalukan. "Sudahlah, Pak, motor tua begitu mau ditebus? Mending beli baru," tawa seorang polisi lain yang ikut mendukung tindakan Arman. Pak Sarman menunduk. "Pak, tolonglah, motor itu sangat berarti bagi saya." Namun, Arman hanya menertawakannya. "Kalau mau ambil motor, bayar denda dulu, 500.000. Pak Sarman tercekat. 500.000? Itu jumlah yang sangat besar baginya. Ia hanya seorang pria tua yang hidup sederhana. Dengan berat hati, ia meninggalkan kantor polisi tanpa motornya. Namun, di kejauhan, seseorang memperhatikan semuanya dengan diam-diam. Malamnya, di sebuah rumah mewah, seorang pria berpakaian rapi sedang duduk di ruang kerjanya. Ia membuka ponselnya, melihat sebuah video yang sudah viral di media sosial. Video itu memperlihatkan seorang kakek tua diperlakukan semena-mena oleh seorang polisi. Pria itu menyipitkan matanya, menghela napas panjang. Ia adalah Kapolda Rahmat, sosok yang sangat dihormati di kepolisian. Namun, yang paling mengejutkan adalah, ia mengenali kakek dalam video itu. "Pak Sarman, kenapa bisa begini?" gumamnya. Ia tahu sejarah motor itu. Dan apa yang dilakukan bawahannya benar-benar membuatnya murka. Ini tidak bisa dibiarkan. Malam itu juga, ia mengambil keputusan. Keesokan harinya, Arman datang ke kantor polisi dengan senyum lebar. Ia tak tahu bahwa atasannya sudah menunggu di ruangannya. Begitu melihat Kapolda Rahmat, Arman menegang. "Aibda Arman, masuk ke ruangan saya. Sekarang." Arman mengangguk, tapi dalam hatinya, ia mulai merasa tidak enak. Setelah pintu tertutup, Kapolda Rahmat melemparkan sebuah berkas ke atas meja. "Kau tahu motor siapa yang kau sita kemarin?" Arman melirik berkas itu, lalu wajahnya langsung pucat pasi. "Itu, motor tua milik seorang kakek biasa, Pak." "Salah. Itu adalah motor yang saya hadiahkan secara pribadi kepada Pak Sarman.
seorang veteran polisi yang dulu berjasa besar bagi negara ini. Arman langsung terbelalak. Apa? Ruangan Kapolda Rahmat dipenuhi keheningan yang menekan. Arman masih terbelalak, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia tidak menyangka bahwa motor tua yang disitanya bukan sembarang kendaraan. Pak, veteran polisi, suaranya bergetar. Kapolda Rahmat menatapnya tajam. Pak Sarman bukan orang biasa. Dia adalah mantan anggota intelijen kepolisian yang dulu bertugas dalam operasi rahasia. Motor itu bukan sekadar kendaraan tua, tapi simbol penghargaan atas jasa-jasanya dalam menangkap gembong narkoba terbesar di negeri ini. Arman terhuyung ke belakang. Tenggorokannya terasa kering. Saya tidak tahu, Pak. Itulah masalahmu. Kamu asal bertindak tanpa menyelidiki dulu. Dan sekarang, kau sudah mempermalukan seorang pahlawan hidup. Arman terdiam, dadanya bergemuruh. Ia berpikir kejadian ini hanyalah kasus kecil. Ternyata, ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan lebih buruknya lagi, Kapolda Rahmat belum selesai bicara. Kapolda Rahmat menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang dingin dan penuh wibawa, "Kau punya dua pilihan, Arman." Arman menelan ludah. Pertama, kau datang sendiri ke rumah Pak Sarman, minta maaf, dan kembalikan motor itu dengan hormat. Arman mengangguk cepat. Iya, Pak, saya akan. Namun, Kapolda Rahmat mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. Aku belum selesai. Arman langsung menegang. Pilihan kedua, aku langsung mengusulkan pemecatanmu karena penyalahgunaan wewenang, dan dalam waktu kurang dari 24 jam, namamu akan tercoreng di seluruh kepolisian. Arman terbelalak. Pak, saya tidak berniat jahat. Saya hanya... Aku tidak peduli niatmu. Polisi yang baik tidak semena-mena terhadap rakyat kecil, bentak Kapolda. Arman terdiam. Kepalanya menunduk, otaknya berputar cepat. Ia tahu, jika dirinya dipecat, maka habislah sudah karirnya. Tak ada pilihan lain. Ia harus menemui Pak Sarman. Sore itu, dengan hati berat, Arman mengendarai mobilnya menuju rumah Pak Sarman di pinggiran kota. Di kursi belakang, motor tua yang ia sita kini berada di sana, utuh dan bersih. Selama perjalanan, pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan. Siapa sebenarnya kakek ini? Bagaimana bisa dia seorang mantan intelijen? Dan, kenapa aku harus minta maaf pada seorang pria tua seperti dia? Namun, yang lebih ia takuti adalah bagaimana reaksi kakek itu nanti, sebab bagi Arman, ini bukan sekadar minta maaf. Ini tentang harga diri. Dan ia tidak suka merendahkan dirinya di depan siapapun. Namun, ia tidak sadar bahwa kedatangannya ke rumah Pak Sarman akan menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Matahari mulai condong ke barat saat Arman akhirnya tiba di rumah Pak Sarman. Rumah itu kecil, sederhana, dengan dinding kayu yang sudah kusam dimakan usia. Ini rumah seorang mantan intelijen? Serius? Batinnya. Arman menarik napas dalam-dalam. Kepalanya berat, gengsinya memberontak. Tapi perintah Kapolda bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Dengan langkah ragu, ia turun dari mobil, lalu mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Tok, tok, tok. Masih sunyi. Arman mengerutkan kening. Apa kakek itu tidak di rumah? Namun, saat hendak mengetuk lagi, pintu kayu itu berderi terbuka perlahan. Di sana, berdiri seorang pria tua dengan wajah penuh keriput, sorot mata tajam, dan tubuh tegap meski usia telah menua. Pak Sarman. Kakek itu menatap Arman dengan dingin, tanpa sepatah kata pun. Arman menelan ludah. Sekilas, ia merasa seperti seorang bocah kecil di hadapan serigala tua yang telah melalui banyak medan pertempuran. Kau lagi? Suara Pak Sarman akhirnya terdengar. Dalam, berat, dan penuh tekanan. Arman menguatkan hatinya. Saya datang untuk mengembalikan motor Bapak. Ia melangkah ke samping, menunjuk motor tua yang sudah rapi terparkir di belakang mobilnya. Pak Sarman tidak bereaksi. Ia hanya menatap tajam ke arah Arman, seolah ingin membaca pikirannya. Hanya itu. Arman menghela napas. Dan,
Saya ingin meminta maaf. Hening. Tak ada perubahan ekspresi di wajah Pak Sarman. Arman mulai merasa tidak nyaman. Namun tiba-tiba, suara berat kakek itu terdengar lagi. Kau meminta maaf karena sadar bersalah, atau karena disuruh atasanmu? Jantung Arman berdegup kencang. Kata-kata itu menusuk langsung ke dalam harga dirinya. Pak Sarman tidak sekadar mendengar permintaan maaf. Dia mengujinya. Arman terdiam, bibirnya sedikit gemetar. Ia tidak bisa menjawab. Karena sejujurnya, ia memang hanya datang karena perintah Kapolda. Pak Sarman menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas. Aku sudah lama bertemu banyak polisi seperti kau, Nak. Arman mengangkat alis. Polisi yang gagah, yang merasa paling benar, yang menindas rakyat kecil atas nama hukum. Tapi tahu tidak, Nak, mereka semua punya satu kesamaan. Pak Sarman melangkah maju, semakin dekat dengan Arman. Mereka tidak pernah bertahan lama. Arman mengerutkan kening. Maksud Bapak? Tanyanya. Pak Sarman tersenyum tipis, sinis. Mereka akan jatuh. Bukan karena musuh, tapi karena kesombongan mereka sendiri. Arman tertegun. Kata-kata itu terasa seperti pukulan telak. Aku tidak sombong, gumamnya. Pak Sarman tertawa kecil. Benarkah? Kalau begitu, buktikan. Arman mengernyit. Buktikan bagaimana? Kakek itu tersenyum dingin. Kau ingin menebus kesalahanmu? Kalau begitu, temani aku selama sehari saja. Lihat sendiri bagaimana hidup rakyat kecil yang sering kalian tindas. Arman terkejut. Apa? Ini tidak ada dalam rencana. Namun, tatapan Pak Sarman tidak bisa ditolak. Seolah mengatakan, terima tantangan ini, atau pergilah sebagai pecundang. Arman menggertakkan gigi. Dan akhirnya, ia mengambil keputusan. Ia akan menerima tantangan ini. Tanpa sadar, hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Arman menghela napas berat. Seumur hidupnya, ia belum pernah merasakan beban mental sebesar ini. Menemani seorang kakek tua? Demi apa? Namun, tatapan Pak Sarman seolah menantangnya. Arman mengangguk. Baik, saya akan ikut. Pak Sarman tersenyum tipis. Tanpa basa-basi, kakek itu melangkah pergi begitu saja, meninggalkan Arman yang masih berdiri kaku di depan rumahnya. Hei, kemana? Pak, seru Arman, bergegas menyusul. Ikuti saja, jawab Pak Sarman datar, tanpa menoleh. Arman tidak tahu, petualangan ini baru saja dimulai. Arman mengira ia hanya akan berjalan sebentar, melihat-lihat sekitar, lalu pulang. Ternyata salah besar. Pak Sarman membawanya ke gang sempit di belakang pasar, tempat orang-orang hidup di tengah kemiskinan. Bau busuk menyengat. Air menggenang di jalanan becek. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, sementara ibu-ibu duduk di emperan rumah sambil mengipasi bayi mereka. Arman mengerutkan dahi. Ini Jakarta, gumamnya. Bukan Jakarta yang biasa kau lihat dari balik mobil dinasmu, kan? Sahut Pak Sarman, tanpa menoleh. Mereka berhenti di sebuah warung kecil. Seorang wanita tua dengan tangan penuh keriput tersenyum melihat Pak Sarman. Pak Sarman, tumben kesini. Iya, Bu Marni. Saya bawa tamu hari ini. Arman mengernyit. Apa maksudnya bawa tamu? Namun sebelum ia sempat bertanya, Bu Marni mengulurkan sesuatu ke tangannya. Nak, tolong antarkan ini ke Pak Darto ya. Warungnya di ujung gang. Arman memandang kantong plastik itu, isi nasi bungkus dan teh hangat. Ia menoleh ke Pak Sarman, mencari penjelasan. Ambil saja. Jalan kaki. Arman terdiam. Apa ini semacam ujian? Di dalam kepalanya, ego mulai berteriak. Aku ini polisi, bukan tukang antar makanan. Namun, di depan mata, Pak Sarman hanya menatapnya tenang, seolah ingin melihat reaksinya. Arman menggertakkan gigi. Baiklah, katanya. Dan untuk pertama kalinya, AKBP Arman berjalan menyusuri gang kumuh dengan membawa sebungkus nasi. Tanpa ia sadari, langkah kecil ini akan mengubah hidupnya. Arman berjalan perlahan, merasakan tanah becek di bawah sepatunya.
Bau sampah bercampur asap kompor menyengat hidungnya. Orang-orang memandangnya dengan curiga. Beberapa pemuda bertelanjang dada duduk di sudut gang, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Polisi, salah satu dari mereka mendesis pelan. Arman berusaha tetap tenang. Ia tiba di sebuah warung kecil yang hampir roboh. Di sanalah Pak Darto, lelaki tua bertubuh kurus, duduk dengan mata sayu. "Permisi, Pak. Saya diminta mengantarkan ini," kata Arman, menyerahkan nasi bungkus. Pak Darto mengangkat wajah. Mata mereka bertemu. Dan di detik itu, Arman tercekat. Mata itu, mata yang pernah ia lihat di sebuah sel tahanan bertahun-tahun lalu. Mata seseorang yang pernah ia anggap penjahat. Tapi ternyata bukan. Arman terdiam. Kenangan menyeruak ke dalam kepalanya. Arman membeku. Pak Darto menatapnya lama, seolah mencoba mengingat sesuatu. Lalu, senyuman samar muncul di wajah keriput itu. "Kau." Suara Pak Darto terdengar lemah. "Dulu pernah menahan saya, kan?" Darah Arman berdesir. Kenangan itu datang menghantam. Bertahun-tahun lalu, Arman masih seorang perwira muda. Ia memimpin operasi penertiban premanisme di kawasan Kumuh. Saat itu, seorang lelaki tua ikut diamankan. Pak Darto. Ia dituduh sebagai penadah barang curian. Tanpa penyelidikan mendalam, Arman menjebloskannya ke dalam sel. Saat itu, lelaki tua ini memohon-mohon. "Saya bukan penadah, Pak. Saya hanya jualan barang bekas." Tapi Arman tak peduli. "Omong kosong. Banyak yang bilang kau penadah," bentaknya saat itu. Pak Darto ditahan 2 bulan penuh, hingga akhirnya polisi lain menemukan bukti bahwa ia tidak bersalah. Terlambat. Warung kecil yang menjadi sumber nafkahnya bangkrut. Istrinya jatuh sakit. Anaknya pergi entah kemana. Dan kini, lelaki tua itu duduk di depan Arman. Bukan sebagai tersangka, tapi sebagai seorang korban. Arman menahan napas. Hati Mia mencelos. Pak Darto tersenyum tipis. "Saya sudah maafkan, Pak Polisi." Dan itu justru membuat dada Arman semakin sesak. Arman tidak bisa berkata-kata. Terlalu banyak hal berputar di kepalanya. Dulu, ia begitu yakin bahwa setiap orang yang tertangkap pasti bersalah. Dulu, ia percaya bahwa keadilan hanya milik mereka yang berwenang. Kini, ia melihat sendiri hasil dari keputusan gegabahnya. Pak Darto bukan preman, bukan penjahat. Ia hanya seorang korban dari sistem yang terlalu cepat menghakimi. Arman merasa mual. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak," gumamnya, suara hampir bergetar. Pak Darto tertawa kecil. "Jangan pikirkan, Nak, sudah berlalu." Tapi Arman tahu itu kebohongan. Hidup Pak Darto telah hancur. Hanya karena kesalahan yang pernah ia buat. "Maafkan saya, Pak," kata Arman, kali ini dengan sungguh-sungguh. Pak Darto menatapnya lama. Lalu ia tersenyum. Senyum yang begitu tenang, namun terasa menyakitkan bagi Arman. Kadang, hidup memang begini, Nak. Yang kuat bertahan, yang lemah tertinggal. Kata-kata itu menampar Arman lebih keras dari tamparan fisik manapun. Ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman mulai meragukan prinsipnya sendiri. Arman berjalan keluar dari gang itu dengan langkah berat. Kata-kata Pak Darto masih menggema di kepalanya. Yang kuat bertahan, yang lemah tertinggal. Sebelum pergi, ia sempat melihat ke dalam warung kecil itu sekali lagi. Lantai berdebu, rak-rak kosong. Seorang lelaki tua yang tersenyum, meski hidupnya telah hancur. Arman menggertakkan giginya. "Aku telah menghancurkan hidupnya." Tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Bukan karena kesalahannya sebagai polisi, tapi karena ia telah mengabaikan rasa kemanusiaannya. Di dalam mobil, Arman termenung lama. Ia mengingat semua kasus yang pernah ia tangani. Berapa banyak lagi orang seperti Pak Darto yang pernah ia hakimi begitu saja? Berapa banyak nyawa yang mungkin telah ia rusak tanpa sadar? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal.
Arman menghela napas sebelum mengangkatnya. "Halo?" Suara di ujung telepon terdengar pelan, tapi tegas. "Pak Arman, sepertinya Anda harus berhati-hati. Ada yang mengincar Anda." Arman langsung tersentak. "Apa maksudnya?" Arman langsung menegakkan punggungnya. "Siapa ini?" Suaranya tegas, tapi hatinya berdebar. Hening sejenak. Lalu, suara di ujung telepon berkata, "Saya seseorang yang ingin Anda tetap hidup, Pak Polisi." Arman mengerutkan kening. "Apa maksud Anda? Siapa yang mengincar saya?" Suara itu tertawa pelan. "Anda baru saja mengusik sesuatu yang tidak seharusnya Anda sentuh." Darah Arman berdesir. "Pak Darto, apakah ini berkaitan dengan lelaki tua itu?" "Saya tidak mengerti," ujar Arman, meski firasat buruk mulai merayapi benaknya. "Anda terlalu dekat dengan sesuatu yang harusnya terkubur," lanjut suara itu. "Dan mereka tidak suka itu." Arman mengepalkan tangan. "Mereka? Siapa yang dimaksud orang ini? Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang lebih besar?" Arman menarik napas panjang. "Berikan saya nama." Suara di telepon terdiam. Lalu, terdengar suara letusan. "Dor!" Seketika, panggilan terputus. Arman membelalak. Telepon itu bukan sekadar peringatan. Ini adalah pernyataan perang. Dan ia tahu, ia baru saja melangkah ke dalam bahaya yang lebih besar dari yang ia duga. Arman memandang ponselnya dengan napas memburu. Suara letusan tadi, apakah itu tembakan? Atau hanya trik untuk menakutinya? Tapi firasatnya mengatakan ini bukan main-main. Orang yang baru saja meneleponnya mungkin sudah mati. Tapi siapa dia? Dan kenapa dia memperingatkan Arman? Tanpa buang waktu, Arman mencoba melacak nomor itu. Ia menghubungi seorang kenalannya di bagian IT kepolisian. "Coba lacak nomor ini. Penting." Tak butuh waktu lama, temannya kembali dengan jawaban. Nomornya burner phone. Sinyal terakhir di daerah utara kota. Setelah itu mati total. Arman mendesah. Sepertinya seseorang tidak ingin meninggalkan jejak. Tapi ia tidak akan diam saja. Jika ada orang yang mengincarnya, ia akan mencari tahu siapa mereka. Dan jika ada konspirasi yang lebih besar di balik ini semua, ia bersumpah akan mengungkapnya. Arman duduk di dalam mobilnya, merenungkan setiap petunjuk yang ada. Siapa orang di telepon tadi? Kenapa dia memperingatkanku? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ia membuka catatan kecil yang selalu ia bawa. Dulu, ia sering mencatat hal-hal kecil yang terasa janggal dalam penyelidikan. Dan sekarang, ia merasa Pak Darto bukan sekadar orang tua biasa. Ada sesuatu yang belum ia pahami. Keesokan harinya, Arman kembali ke warung Pak Darto. Tapi kali ini, warung itu tutup. Sepi. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Arman merasa ada yang tidak beres. Ia melangkah ke rumah kecil di belakang warung. Mengetuk pintu, lalu memanggil, "Pak Darto, ini saya, Arman." Hening. Ia mencoba lagi. Tetap tidak ada jawaban. Tapi ketika ia melangkah ke samping rumah, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di bawah pintu, ada kertas putih terlipat rapi. Arman membungkuk, mengambilnya. Tangannya sedikit bergetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada satu kalimat singkat, tertulis dengan huruf besar. "Jangan cari aku. Jaga dirimu." Arman tertegun. Pak Darto menghilang. Dan itu hanya membuat Arman semakin yakin. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Arman menatap kertas di tangannya. Tulisan itu jelas ditulis dengan tergesa-gesa. "Jangan cari aku. Jaga dirimu." Apa yang terjadi pada Pak Darto? Arman meremas kertas itu, merasakan ketegangan yang kian menguat di dadanya. Ia melihat ke sekeliling. Warung sepi. Rumah sunyi. Seolah seseorang telah membersihkan semua jejak. Terlalu rapi. Arman melangkah ke rumah tetangga terdekat, seorang ibu tua bernama Bu Sumi. Setelah mengetuk beberapa kali, pintu terbuka. Bu Sumi tampak ragu. Matanya seperti menyimpan sesuatu. "Ada apa, Nak?" Suaranya pelan. Arman menatapnya serius. "Bu, Bapak Darto kemana?"
Wajah Bu Sumi berubah tegang. Saya tidak tahu. Arman tidak percaya begitu saja. Ibu pasti tahu sesuatu. Tolong, ini penting. Bu Sumi menoleh ke kiri dan kanan, seakan takut ada yang menguping. Lalu, dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Pak Darto, pergi semalam. Ada mobil hitam datang." Lalu, dia pergi begitu saja, tidak pamit pada siapapun. Arman membeku. Mobil hitam? Siapa yang menjemput Pak Darto? Dan kenapa ia pergi tanpa pesan lebih banyak? Semua ini terasa semakin janggal. Arman menggenggam erat ponselnya. Sudah jelas. Ada sesuatu yang harus ia bongkar. Dan kali ini, ia tidak akan mundur. Arman meninggalkan rumah Bu Sumi dengan pikiran berkecamuk. Mobil hitam datang di malam hari. Lalu Pak Darto pergi tanpa jejak? Itu bukan kebetulan. Ia merogoh ponselnya dan segera menghubungi seseorang. Reza, sahabatnya yang bekerja di bagian lalu lintas. "Reza, aku butuh bantuan. Bisa cek rekaman CCTV di sekitar rumah Pak Darto semalam." Reza terdiam sejenak. "Ada masalah, men?" Arman menarik napas. "Aku harap tidak, tapi firasatku mengatakan lain." Beberapa jam kemudian, Arman duduk di dalam mobilnya, menatap layar laptop Reza di sampingnya. Gambar dari CCTV mulai diputar. Pukul 1.47 dini hari. Sebuah mobil hitam melintas perlahan di depan warung Pak Darto. Berhenti. Tak lama kemudian, seorang pria keluar. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi posturnya tegap, berjaket gelap. Pintu belakang terbuka. Lalu, Pak Darto muncul. Bukan seperti orang yang dipaksa masuk ke dalam mobil, tapi juga bukan seperti seseorang yang pergi dengan sukarela. Arman menyipitkan mata. Gerak-geriknya seperti orang yang ragu. Namun akhirnya, Pak Darto masuk ke dalam mobil itu. Mobil pun melaju dan menghilang di tikungan. Arman menyandarkan kepalanya ke kursi. "Apa yang kau sembunyikan, Pak?" gumamnya pelan. Ia tidak percaya bahwa Pak Darto pergi begitu saja tanpa alasan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari ini, dan ia bersumpah akan menemukannya. Arman mengulang rekaman itu berulang kali. Gerak-gerik Pak Darto, tatapan matanya sebelum masuk mobil. Semuanya terlihat salah. Dia seperti orang yang terpaksa pergi. Reza yang duduk di sebelahnya menghela napas. "Men, aku bisa coba lacak plat nomor mobilnya. Tapi kalau mereka pakai kendaraan tanpa registrasi resmi, bakal sulit." Arman mengangguk. "Coba saja. Aku butuh semua informasi yang bisa kita dapatkan." Beberapa jam kemudian, Reza akhirnya menghubungi Arman. "Men, aku sudah cek plat nomornya. Dan ini aneh." Arman menyipitkan mata. "Kenapa?" Reza terdengar ragu sebelum menjawab. Mobil itu terdaftar atas nama seseorang yang seharusnya sudah meninggal 5 tahun lalu. Arman membeku. 5 tahun. Ya, nama pemiliknya, Anton Wijaya. Arman menelan ludah. Nama itu bukan nama asing. 5 tahun lalu, Anton Wijaya adalah seorang perwira tinggi kepolisian yang hilang secara misterius dalam sebuah operasi besar. Dinyatakan meninggal, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Dan sekarang, mobil yang terdaftar atas namanya digunakan untuk membawa pergi Pak Darto. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan Arman berada tepat di tengah-tengahnya. Arman tidak bisa mengabaikan perasaannya. Nama Anton Wijaya bukan sekadar nama. 5 tahun lalu, kasusnya mengguncang kepolisian. Anton dinyatakan tewas dalam operasi rahasia, tetapi tanpa jasad, tanpa petunjuk yang jelas. Dan sekarang, mobil atas namanya digunakan untuk membawa Pak Darto pergi. Ini bukan kebetulan. Arman memutuskan untuk mencari seseorang yang dulu mengenal Anton dengan baik. Malam itu, ia mengunjungi rumah pensiunan polisi, Pak Hadi. Pintu terbuka. Pak Hadi, pria tua berambut putih, memandangnya curiga. "Arman, apa yang kau cari di sini?" Arman menatap lurus. "Kebenaran, Pak." Pak Hadi terdiam sejenak sebelum mempersilakan Arman masuk. Di ruang tamu yang remang, Pak Hadi menghela napas panjang.
Aku sudah lama berharap tak ada yang menggali ini lagi. Pak, Anton Wijaya, dia benar-benar sudah mati. Pak Hadi menatapnya lama. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Tidak." "Apa?" "Anton tidak mati. Dia menghilang karena sebuah rahasia besar." Arman merasakan jantungnya berdebar. "Rahasia apa, Pak?" Pak Hadi menatapnya dalam. "Rahasia yang bisa membuat orang seperti Pak Darto dibawa pergi." Arman menggenggam erat tangannya. Ia sudah terlalu dalam, dan tidak ada jalan untuk mundur. Arman menatap Pak Hadi tanpa berkedip. Rahasia apa yang membuat Anton menghilang dan Pak Darto dibawa pergi? Pak Hadi terdiam sesaat, seakan sedang mempertimbangkan sesuatu. Kemudian, ia menarik napas panjang. 5 tahun lalu, Anton menemukan sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui. Sesuatu yang melibatkan orang-orang yang sangat berbahaya. Orang-orang berbahaya. Arman menyipitkan mata. "Siapa mereka?" Pak Hadi menggeleng pelan. "Aku tidak tahu pasti, tapi Anton mulai curiga ada kebocoran informasi di dalam kepolisian sendiri. Ada operasi besar yang dijalankan tanpa prosedur resmi, dan ada nama-nama yang bahkan tidak tercatat di dokumen manapun." Arman merasa bulu kuduknya meremang. Operasi ilegal di dalam kepolisian sendiri, dan Anton menemukannya. Itu bisa menjelaskan kenapa dia menghilang. Tapi, apa hubungannya dengan Pak Darto? Pak Hadi menatapnya dalam. "Pak Darto bukan orang sembarangan, men. Dia tahu lebih banyak dari yang terlihat. Jika dia dibawa pergi, itu berarti dia menyimpan sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang mereka tidak ingin ada yang tahu." Arman mengepalkan tangannya. Pak Darto bukan hanya seorang pensiunan biasa. Dia kunci dari semua ini. Dan sekarang, Arman harus menemukannya. Sebelum semuanya terlambat. Arman tidak bisa menunggu lebih lama. Pak Darto harus ditemukan sebelum semuanya terlambat. Ia segera menghubungi Reza. "Kita butuh lebih banyak petunjuk." Reza, yang berada di markas kecil mereka, mengangguk di seberang telepon. "Aku sudah coba menelusuri jejak kendaraan yang membawa Pak Darto. Ada satu tempat yang mencurigakan." "Di mana?" "Gudang tua di pinggiran kota. Tempat itu dulu digunakan sebagai markas operasi rahasia, tapi sudah bertahun-tahun ditutup." Arman merasa firasatnya semakin kuat. "Kita harus pergi sekarang." Malam itu, Arman dan Reza bergerak cepat. Mereka tiba di lokasi. Sebuah gudang tua dengan pagar tinggi dan lampu temaram. Sepi. Tapi Arman tahu, tempat ini tidak kosong. "Kita harus masuk tanpa diketahui." Reza berbisik. Arman mengamati sekeliling. Ia melihat ada kamera pengawas di salah satu sudut gedung. Mereka diawasi. Tapi oleh siapa? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Seseorang datang. Arman dan Reza segera bersembunyi di balik mobil yang terparkir di luar area gudang. 2 pria berpakaian hitam keluar dari pintu samping gudang, berbicara dengan serius. Arman mendengar satu nama yang membuat darahnya berdesir. Anton. Ia menahan napas. Anton Wijaya, orang yang seharusnya sudah mati 5 tahun lalu. Apa benar dia masih hidup? Dan jika iya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Arman merasakan napasnya memburu. Nama itu, Anton Wijaya. Orang yang seharusnya sudah mati 5 tahun lalu. Namun kini, 2 pria berpakaian hitam menyebut namanya seolah dia masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Arman dan Reza tetap bersembunyi, mengamati dengan cermat. Salah satu pria berbicara. "Anton tidak akan senang kalau tahu kita membawa Pak Darto ke sini. Dia ingin semuanya tetap tenang." Pria satunya mendengus. Sudah terlambat. Polisi mulai mengendus sesuatu. Jadi benar, Pak Darto ada di sini. Arman berbisik pada Reza. "Kita harus masuk." Reza mengangguk. Tapi bagaimana? Tempat ini pasti dijaga ketat. Arman mengamati sekeliling. Lalu, matanya tertuju pada sebuah celah kecil di pagar belakang. Lewat situ. Tanpa membuang waktu, mereka menyelinap masuk. Di dalam gudang, suasana terasa tegang. Lampu-lampu redup. Dan di tengah ruangan,
Pak Darto duduk dengan tangan terikat. Arman mengepalkan tinjunya. Kita harus membebaskannya. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah kaki mendekat. Seseorang masuk ke dalam ruangan. Dan ketika wajahnya terlihat di bawah cahaya redup, Arman membeku. Anton Wijaya berdiri di hadapan mereka. Hidup. Dengan tatapan yang penuh rahasia. Lama tidak bertemu, Arman. Kesimpulan. Anton ternyata masih hidup dan menyimpan rahasia besar di balik kasus ini. Pak Darto diculik karena mengetahui sesuatu yang tidak boleh terbongkar. Dan Arman baru saja membuka pintu menuju misteri yang jauh lebih besar. Bagaimana menurutmu? Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah penuh misteri dan ketegangan ini bisa memberikan pengalaman yang menarik dan berkesan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.